Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Permatasari dari program studi Agribisnis Pangan semester 6, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung, dalam penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Belimbing di Desa Betokan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, menggunakan metode analisis data, yaitu dengan metode regresi linear berganda OLS. Apa itu OLS? Yaitu satu metode dalam ekonometrika untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dan untuk mengetahui atau memastikan bahwa model regresi linear berganda yang diperoleh merupakan metode yang fit atau model yang fit ataupun cocok, maka sebelumnya akan diuji terlebih dahulu syarat penggunaan regresi linear berupa asumsi klasik ataupun dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokodisivitas, dan juga uji autokorelasi. Maka langsung saja untuk merunning ataupun meregresi dari masing-masing uji asumsi klasik ini. Yaitu yang langkah pertama kita buka aplikasi Fuse. Aplikasi Fuse yang saya gunakan itu Fuse 9. Lalu klik create a new work file. Kemudian dalam work file structure type kita pilih unstructured. Lalu dalam kolom observasi kita ketik jumlah observasi yang kita gunakan. Jumlah yang saya gunakan yaitu sebanyak 60. Lalu klik OK. Selanjutnya kita masukkan data dengan cara quick, lalu empty group. Lalu kita akan memasukkan data dengan mengambil data dari Excel. Kita masukkan data dari Excel. Nah, dalam regresi linear berganda, data harus ditransformasikan ke dalam LN. Caranya dengan mengetik sama dengan, lalu tulis LN, kemudian kita klik saja salah satu di variabel. Misalnya saya klik di bagian variabel dependen, satu saja di bagian kolomnya, lalu tutup kurung, enter, kemudian tarik saja ke bawah karena sudah transformasi ke dalam rumusnya, jadi tidak perlu satu-satu agar cepat dalam pengerjaannya. Kemudian ini sudah selesai. Nah, ini untuk variabel dependennya. Agar mempersingkat waktu, saya sudah mentransformasikannya terlebih dahulu. Jadi untuk variabel dependen maupun independen harus ditransformasikan ke dalam LN ataupun logaritma. Jadi ini langsung saya blok saja ataupun copy agar langsung saya pindahkan ke dalam lembar kerja work file-nya. Kita copy seluruhnya sampai 60 observasinya, lalu copy. Setelah itu kita langsung pindahkan ke bagian lembar kerja work file-nya, lalu paste. Nah, ini masih dalam tulisan SER1, maka kita rename per masing-masing nama variabel dependen maupun independennya. Jumlah produksi sebagai dependen sebagai variabel dependen. Kemudian untuk variabel independennya X1 sebagai luas lahan. Jadi dalam rename ini tidak boleh dengan spasi. Jika ingin spasi harus menggunakan strip underscore. Kemudian ini jumlah pohon. Kemudian X3 yaitu pupuk kandang. Kita rename pupuk kandang. Kemudian X4 nya pupuk Polska. Kemudian X5 yaitu sebagai pestisida. Dan yang terakhir X6 variabel independennya yaitu tenaga kerja. Sudah selesai untuk memasukkan data. Kemudian hal selanjutnya yaitu kita meregresi.
untuk masing-masing uji asumsi klasiknya. Ada dua cara agar dalam meregresi mengestimasi fungsi modelnya, dengan cara yang pertama quick, lalu estimate equation. Tapi ini terlalu lama, jadi saya percepat dengan mengklik saja bagian-bagian atau yang namanya sudah tercantum di sini. Jadi langsung saja kita klik variabel jumlah produksi sebagai Y, kemudian luasan X1, jumlah pohon X2, pupuk kandang X3, poska X4, pestisida X5, dan tenaga kerja X0. Lalu open S group, kemudian ya saja. Nah, ini sudah muncul. Kemudian prop make equation. Nah, ini kita pindahkan saja bagian C-nya sebelum variabel independen, jadi untuk memisahkan. Jadi sini yaitu konstan. Jadi C ini digunakan untuk memisahkan variabel dependen dengan variabel independen. Lalu oke. Nah, ini merupakan tabel output pertama kita, yaitu ini akan diinterpretasikan di akhir setelah uji asumsi klasik terpenuhi, yaitu akan kita uji hipotesisnya, ada tes statistiknya, kemudian uji T-nya, kemudian ada F statistik atau uji F-nya, dan juga R square ataupun kasus determinasi. Ini kita lewati dulu, tapi untuk itu kita copy dulu ke dalam Microsoft Word agar dapat diinterpretasikan ke dalam paper. Lalu kemudian kita kembali lagi ke bagian ini, use. Kemudian kita akan menguji uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas dengan cara view residual diagnostic, kemudian klik histogram normality test. Nah, ini telah muncul outputnya. Jadi kita lihat untuk mendeteksi bagaimana data ini normal atau tidaknya, distribusi normal atau tidaknya, akan kita lihat dari jarak Bera probability-nya. Jadi ketika nilai jarak Bera probability-nya melebihi dari nilai alpanya, itu berarti berdistribusi normal. Tetapi jika kurang dari alfa, berarti sebaliknya, itu tidak berdistribusi normal. Begitu. Jadinya kita lihat saja dari hasil ini, nilainya yaitu probability-nya 0,165, yang artinya melebihi dari nilai alfanya 0,05. Artinya data ini berdistribusi normal. Gitu. Nah, kita copy saja ke dalam Microsoft Word. Ini uji normalitas. Selanjutnya setelah kita uji normalitas, maka yang perlu diuji lagi yaitu uji asumsi klasik kedua, uji multikolinearitas. Jadi dalam pengujian multikolinearitas ini diuji dengan menggunakan model auxiliary, yaitu dengan membandingkan nilai R square antara model utama, yaitu model dengan hasil produksi sebagai variabel terikat, artinya jumlah produksi sebagai variabel terikat, dan dalam model regresi dengan model di mana masing-masing variabel independen, yang artinya variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6 digunakan sebagai variabel dependen. Jadi artinya masing-masing variabel independen itu dijadikan sebagai variabel dependen untuk membandingkan antara R square variabel dependen jumlah produksi akan dibandingkan dengan hasil R square dari masing-masing variabel independen yang dijadikan variabel dependen. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktikkan, yaitu dengan cara sama, yaitu dengan cara mengklik jumlah produksi,
kemudian luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk ponska, pestisida, dan juga tenaga kerja. Kita open as group, lalu yes, kemudian seperti tadi kita klik prop, make equation, lalu tindakan C sebelum variabel independen. Ini untuk menghasilkan hasil untuk R² pertama. Ini kita copy terlebih dahulu, jadi untuk membandingkan ini sebagai regresi auxiliary pertama, model utamanya. Itu lalu kita pindahkan ke Microsoft Word. Ini multicollinearity. Lalu selanjutnya kita akan merunning untuk atau meregresi variabel untuk luas lahan. Jadi variabel luas lahan akan dijadikan variabel dependen agar kita dapat membandingkan dalam hal ini membandingkan R² antara model utama, yaitu model hasil produksi, dengan model regresi di mana masing-masing variabel independen digunakan sebagai variabel dependen. Yaitu yang pertama kita akan menguji luas lahan. Maka yang pertama kita lakukan yaitu mengklik luas lahan, kemudian jumlah pohon, kemudian pupuk kandang, pupuk ponska, pestisida, dan juga tenaga kerja. Jumlah produksi tidak kita gunakan lagi karena kita akan meregresi atau membandingkan untuk merunning terlebih dahulu bagian variabel independennya. Lalu open, kemudian as group, yes, lalu prop. Nah, kemudian tindakan luas C-nya. Jadi intinya C ini untuk memisahkan antara variabel dependen dan independen. Kemudian C, yes. Nah ini, jadi terlihat ya luas lahan itu sebagai variabel dependennya untuk masing-masing variabel independennya. Jadi nanti semua variabel-variabel independen ini akan menjadi variabel dependennya, nanti akan dibandingkan dengan hasil yang variabel model utama regresi pertama tadi, R²-nya. Kemudian kita copy, pindahkan lagi ke Microsoft Word. Ini untuk luas lahan. Nah, selanjutnya kita ke variabel X2, itu dengan mengklik pasti yang kedua, variabel kedua kan jumlah pohon. Jadi kita klik jumlah pohon, lalu luas lahan, dia akan diganti begitu. Kemudian pupuk kandang, pupuk ponska, pestisida, dan juga tenaga kerja. Lalu lagi jumlah pohon, luas lahan, pupuk kandang, pupuk ponska, pestisida, dan juga tenaga kerja. Open as group, yes, kemudian prop, equation sama seperti tadi, C, kemudian OK, yes. Nah ini untuk jumlah pohon. Oke, kita pindahkan ke Microsoft Word. Ini jumlah pohon. Kemudian selanjutnya kita ke variabel ketiga, independen ketiga, yaitu kita klik pupuk kandang, kemudian luas lahan, jumlah pohon, pupuk ponska, pestisida, dan tenaga kerja. Open as group, kemudian yes, prop lagi, make equation lagi, kemudian pupuk kandang dan isinya dipisahkan, C sebagai simbol pemisah, lalu yes. Nah ini untuk variabel ketiga, pupuk kandang, kita copy, kita pindahkan ke Microsoft Word. Tulis dulu pupuk kandang sebagai variabel ketiga. Kita
Kita balik lagi ke EViews-nya. Kemudian selanjutnya itu pupuk Ponska sebagai variabel keempat. Kemudian luas lahan, jumlah pohon, kemudian pestisida, sebelum itu pupuk kandang, pestisida, dan tenaga kerja. Open, S group, yes, rock lagi, make equation, lalu C kita pindahkan seperti biasa sebagai pemisah. Oke, yes, ini pupuk Ponska kita pindahkan. Oke, kita copy pupuk Ponska. Paste. Lalu balik lagi kita ke sini ke EViews. Kemudian setelah Ponska, variabel kelima yaitu pestisida, luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk Ponska, dan tenaga kerja. Open, S group, oke, keprok, equation, seperti biasa akan kita pindahkan. C sebagai pemisah, oke, yes. Nah ini untuk pestisida sebagai variabel kelima, oke. Lalu ke lembar kerja, paste, dan yang terakhir yaitu tenaga kerja. Maka yang kita klik pertama yaitu tenaga kerja, lalu luas lahan, jumlah pohon, kemudian pupuk kandang, Ponska, dan pestisida. Jadi yang akan dijadikan variabel independen itu yang bakal kita klik pertama. Dan yes, prop, make equation, lalu D, klik OK. Nah, jadi ini variabel terakhir kita, tenaga kerja, copy, lalu OK. Kita pindahkan. Klik paste. Nah, jadi dapat kita bandingkan untuk mendeteksi adanya multiple atau tidak. Kita akan membandingkan untuk R-square-nya. Jadi menggunakan regresi R-square auxiliary. Jadi untuk R-square tenaga kerja di sini, untuk tenaga kerja sebesar 0,72449, kemudian untuk pestisida 0,859838, untuk variabel pupuk Ponska 0,905700, kemudian untuk jumlah pohon yaitu jumlah pohon sebesar 0,928. Selanjutnya yaitu jumlah pohon sebesar 0,92858. Kemudian untuk S-square dari untuk bagian regresi utamanya, R-square auxiliary-nya yaitu sebesar 0,990736. Artinya ini lebih besar daripada variabel independennya. Artinya ini terbebas dari multicollinearitas. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan menguji asumsi klasik yaitu heterokedastisitas. Langsung saja. Selanjutnya sama seperti tadi, langsung kita klik saja jumlah produksi, kemudian ini luas lahan, jumlah pohon, kemudian pupuk kandang, pupuk Ponska, pestisida, dan juga tenaga kerja. Lalu sama juga S group, lalu yes saja, kemudian prop, make equation, lalu C sebagai
pemisah antara variabel dependent dengan variabel independent. Lalu oke, yes. Nah ini untuk menguji atau mendeteksi adanya heterokodastisitas, kita akan mengujinya menggunakan uji White test. Lalu kita akan lihat dari observasi R-square probability-nya. Jadi kita langsung klik saja new residual diagnostic, lalu pilih heterokodasticity test. Nah, jadi kita dalam uji ini heterokodastisitas ini kita mendeteksinya dengan menggunakan uji White test. Lalu, nah jika variabelnya independennya lebih dari 2 atau multivariate, kita tidak perlu menceklis include white cross terms-nya, jadi harus dihilangkan begitu. Tapi jika bivariate ataupun univariate itu dapat kita checklist, karena ini lebih dari 2 variabelnya, maka kita hilangkan lalu oke. Nah, dalam uji heterokodastisitasnya untuk mendeteksinya, maka kita lihat dari observasi R-square probability T-square-nya. Kita lihat besarnya yaitu 0,4179. Artinya jika ia lebih besar dari taraf nyatanya yaitu 0,05, maka artinya persamaan ini dapat terbebas dari heterokodastisitas begitu. Ini akan kita copy juga, pindahkan ke bagian Microsoft Word-nya. Baiklah, selanjutnya kita akan menguji asumsi kesekian terakhir, yaitu uji autokorelasi. Langsung saja, yaitu dengan cara open. Ini saja jumlah produksi, kemudian luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk ponska, kemudian pestisida, tenaga kerja. Ini tidak jumlah produksi, Y1 luas lahan, X2 jumlah pohon, X3 pupuk kandang, X4 ponska, X5 pestisida, dan X6 tenaga kerja. Lalu open, S group, yes. Kemudian proc, make equation, lalu kita pindahkan dengan memisahkan variabel dependent dengan variabel independent. Lalu oke, yes. Nah, untuk menguji autokorelasi yaitu kita dengan melihat uji Best-Godfrey Lane Rate multiplier-nya, yaitu dengan cara residual diagnostic, kemudian pilih serial correlation Lane Rate multiplier test-nya. Nah, kita menggunakan lex to include, yaitu 2. Sebenarnya bisa 1 kemudian 2, tapi langsung saja kita ke bagian lex to include 2, lalu oke. Nah ini, jadi dalam mendeteksi adanya autokorelasi atau tidak, kita melihat probability T-square-nya dengan like-nya tadi, dengan include-nya itu 2, jadi sebesar 0,2279. Artinya jika probability T-square-nya itu lebih dari nilai alpha atau taraf nyatanya atau tingkat kesalahannya yaitu 0,05, maka berdasarkan pengujian Lane Rate multiplier ini diketahui bahwa persamaan tersebut terbebas dari autokorelasi gitu. Maka kita langsung copy saja ke dalam Microsoft Word-nya agar dapat kita interpretasikan di paper. Ini uji autokorelasi. Paste. Dah. Baiklah. Setelah kita menguji keempat dari masing-masing uji asumsi klasik itu, setelah kita menguji normalitas, kemudian multikolonialitas, kemudian heterokodastisitas, dan juga uji autokorelasi, maka selanjutnya kita dengan menginterpretasikan hasil yang telah kita
kita tentukan pertama tadi atau pertama, yaitu model regresinya. Kita lihat lagi dengan cara mengklik jumlah produksi sebagai Y, kemudian X1 luas lahan, kemudian jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk fonska, pestisida, dan terakhir yaitu tenaga kerja. Lalu sama caranya dengan output, kemudian ulangin jumlah produksi, kemudian pohon, pupuk kandang, pupuk fonska, kemudian pestisida, dan tenaga kerja. Lalu open, kemudian S group, yes, proc, next equation. Seperti biasa, kita pindahkan C sebagai pemisah variabel dependen dengan independen, lalu oke. Yes. Nah, jadi ini merupakan apa pertama, model regresi. Jadi model tabel ini akan kita gunakan untuk pengujian hipotesis. Jadi pengujian hipotesis ini dibagi menjadi 3, yaitu ada uji T. Uji T kita lihat dari T statistiknya, kemudian ada uji F, yaitu dilihat dari F statistiknya, dan yang terakhir yaitu koefisien determinasi dengan melihat dari R square-nya. Jadi yang pertama uji T. Jadi uji T itu dilakukan guna mengetahui tingkat signifikan ataupun signifikasi secara statistik dari pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu dengan melihat dari T statistiknya. Jadi dikatakan signifikan apabila T statistiknya itu lebih besar dari T tabel. Untuk melihat T tabelnya, untuk membandingkan T tabelnya, maka kita hitung ataupun kita lihat dengan menggunakan Excel, yaitu dengan cara uji T tabel dengan cara DF-nya sama dengan kemudian TINF, lalu probability-nya kita gunakan sebesar 0,05 dan NK, artinya N itu sebesar 60 atau banyaknya observasi sebanyak 60 dikurangi dengan K. K itu artinya variabel independennya. Jadi 60 dikurang dengan 6 yaitu tinggal 54. Lalu 54 terus 54 tutup kurung. Lalu kita lihat hasil dari T tabelnya. Itu saja T tabel. Nah, T tabel di sini sebesar 2,004589 ataupun 2,005. Kita lihat dari di sini kita lihat T statistik untuk luas lahannya itu sebesar 0,186,322. Artinya ini tidak signifikan karena nilai T statistiknya itu lebih kecil dari T tabelnya, yaitu sebesar 2,005, sedangkan untuk luas lahan sebesar 0,186,322, dan juga nilai probabilitasnya itu lebih besar dari nilai alfanya sebesar 0,8529. Artinya untuk luas lahan tidak signifikan. Selanjutnya itu jumlah pohon, nilainya itu sebesar T statistiknya 2,7455, artinya dia nilainya ini melebihi dari T tabelnya sebesar 2,005, artinya signifikan, dan juga dilihat dari probabilitasnya itu kurang dari nilai alfanya yaitu 0,0082. Selanjutnya ada pupuk kandang sebesar 3,4752 yang artinya melebihi dari nilai T tabelnya yaitu 2,005, dan juga probabilitasnya itu di bawah nilai alfa 0,0010. Selanjutnya untuk pupuk fonska sebesar 10,52092 melebihi dari T tabel, dan probabilitasnya itu sebesar 0,000. Artinya ini signifikan karena melebihi dari T tabelnya. Selanjutnya pestisida, kita lihat sebesar T statistiknya sebesar 6,521100 dan probabilitasnya sebesar 0,000, dan artinya ini melebihi dari T statistik dan kurang dari nilai alfanya, artinya ini signifikan. Kemudian tenaga kerja 1,144934, ini kurang dari T tabelnya, berarti ini tidak signifikan, dan juga probabilitasnya kita ketahui ini lebih dari nilai alfa sebesar 0,05.
Jadi yang signifikan yaitu hanya jumlah pon, pupuk kandang, pupuk ponskan, dan juga pestisida, sedangkan luas tanah dan tenaga kerja itu tidak signifikan. Selanjutnya kita lihat dari pengujian hipotesis uji F. Jadi uji F ini secara simultan dilakukan untuk mengetahui bersama secara pengaruhnya secara keseluruhan terhadap variabel terikat dengan derajat bebas. Artinya untuk mengetahuinya, apabila nilai F statistiknya lebih besar dari F tabel, maka itu berpengaruh positif terhadap variabel dependennya. Di sini F statistiknya sebesar 944,6882, dan untuk melihat uji F tabelnya kita lakukan di Excel dengan cara F tabel, yaitu dengan rumus sama dengan FI. Karena tadi ini F tabel maka F, kalau jika T maka TINF. Ini FINF. Lalu probabilitasnya sebesar 0,05. Jika tadi dalam pengujian T tabelnya itu nilainya 60 dikurang dengan variabelnya, ini kita tulis semua. Jadi 60 kita tulis jumlah pengamatannya 60, lalu kita tulis jumlah variabelnya yaitu 6, lalu sekurung oke. Ini kebalik, itu sebesar, jadi 6 dulu itu variabelnya, variabelnya itu sebesar 6, kemudian klik 60, itu semua variabelnya, tidak 54. Jadi intinya 6 sebagai variabelnya, 54 ini tetap dikurangi jadi 60 dikurang sama variabelnya itu sebanyak 6 variabel independennya. Jadi jika di F tabel itu ditulis untuk variabelnya, jika di T tabel tidak tulis, jadi hanya tulis 54 saja. Jadi setelah dikurangi dengan jumlah variabelnya, lalu oke. Jadi F tabelnya sebesar 2,27. Nah, sedangkan hasilnya di sini F statistiknya 944,6882. Artinya ini melebihi dari F tabel, dan artinya seluruh variabel independen maupun independen itu berpengaruh positif terhadap variabel dependen gitu. Selanjutnya yaitu dengan melakukan uji koefisien determinasi. Kita melihat dari R square-nya. R square-nya sebesar 0,99736. Jika R square semakin mendekati angka 1, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat semakin erat ataupun dekat, atau dengan kata lain, model tersebut dapat dinilai baik. Sedangkan jika R2-nya atau R square-nya semakin menjauhi angka 1, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya itu semakin tidak erat ataupun jauh. Dengan kata lain, model tersebut dapat dinilai kurang baik. Dan dapat kita lihat bahwasanya R square-nya itu 0,99736, artinya ini mendekati nilai 1, dan berarti model ini dapat dinilai baik. Jadi kesimpulan yang dapat disimpulkan dari uji asumsi klasik ini dan juga pengujian hipotesisnya dapat disimpulkan bahwa untuk variabel independen luas lahan dan juga tenaga kerja itu tidak signifikan tetapi berpengaruh positif karena nilai F statistiknya itu melebihi dari nilai F tabelnya. Dan kemudian untuk R square-nya itu mendekati 1, artinya model ini bernilai baik gitu. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf untuk kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kesimpulan yang dapat disimpulkan dari uji asumsi klasik ini dan juga pengujian hipotesisnya dapat disimpulkan bahwa untuk variabel independen luas lahan dan juga tenaga kerja tidak signifikan tetapi berpengaruh positif karena nilai statistiknya itu melebihi dari nilai F tabelnya. Dan kemudian untuk R square-nya itu mendekati 1, artinya model ini bernilai baik gitu. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf untuk kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.